Halo, assalamualaikum. Bintang kelas hadir lagi. Kali ini saya akan membahas buku matematika kelas 8 semester 2. Yang akan saya bahas di video ini ada di halaman 68, soal nomor 6, 7, dan 8. Disimak ya Dek ya. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Nomor 6. Dua atau lebih lingkaran dikatakan konsentris jika berpusat di satu titik yang sama. Perintahnya, sebutkan minimal 3 benda atau bagian benda yang memuat hubungan konsentris. Oke, nah sebenarnya untuk jawaban ini tuh kalian bisa googling aja ya, bisa browsing di internet, cari benda di sekitar kita yang konsentris berbentuk lingkaran, gitu aja. Benda konsentris berbentuk lingkaran. Nanti pasti akan keluar jawabannya, antara lain Kak Sari tadi juga udah browsing jam dinding, Dek. Nah, jam dinding. Kemudian ada lagi tuh velg ya. Velg dan ban karetnya ya. Velg dan ban karet. Kemudian ada lagi gerigi atau gear. Nah, gini. Intinya adalah, nah yang mau Kak Sari jelaskan, dua benda atau lebih yang konsentris itu ya berbentuk lingkaran, dia pasti berpusat di titik yang sama. Misalnya nih, Kak Sari akan bikin satu buah lingkaran kayak gini. Sebentar. Jangan sampai lepas. Oke. Lepas lagi. Kenapa ya? Apakah yang kurang rapat ya? Dah. Oke, kayak gini. Bismillah, nggak lepas lagi ya. Oke. Nah, sudah, ini kan satu lingkaran. Nah, kalau mau bikin lingkaran yang konsentris, ini pusatnya tetap di titik yang tadi, tapi bikin lingkarannya satu lagi yang agak lebih besar atau agak lebih kecil juga boleh. Nah, misalnya Kak Sari bikinnya yang agak lebih besar. Nah, ini berarti sudah nih dua lingkaran yang konsentris karena mereka berpusat di titik yang sama. Prinsip tiga benda ini juga kayak gitu. Jadi jam dinding itu kan ada yang bagian dalamnya, biasanya bentuknya itu kaca transparan atau kalau enggak itu sebenarnya plastik ya Dek ya. Terus ada bagian luarnya ini. Nah, bagian luarnya ini biasanya ada hias-hiasannya kayak gitu ya. Ini jam dinding. Terus di sini jam angka-angkanya gitu kan, dan seterusnya. Kebayang ya? Jadi bagian dalamnya yang agak kecil dengan yang bagian luarnya ini adalah dua lingkaran yang saling konsentris. Begitu juga dengan velg dan ban karetnya. Nah, velgnya itu kan biasanya yang terbuat dari apa sih, besi atau apa gitu ya Dek ya. Nah, dengan ban karetnya itu juga berbentuk lingkaran yang saling konsentris. Mereka berpusat di satu pusat ya, di satu titik. Nah, demikian juga dengan gerigi atau gear. Malah kalau gerigi atau gear ini bisa lebih dari dua lingkaran loh. Coba aja kalian browsing ya di internet ya, gambar jam dinding, velg, ban karet atau gerigi di sini. Nah, caranya masukkan kata kunci ini aja. Benda berbentuk lingkaran, benda berbentuk lingkaran yang konsentris. Nah, boleh Kak Sari bantu gini ya. Ini keywordnya, kata kuncinya. Oke, nanti pasti muncul diantaranya jam dinding, velg dan ban karetnya serta gerigi. Oke, yang penting kalian paham maksudnya konsentris itu kayak gitu. Oke, nah sekarang kalau soal nomor 6 kita anggap sudah beres kayak gitu aja. Sekarang kita lanjutkan ke soal nomor 7. Dibaca, nomor 7, diketahui 3 titik berbeda, A, B, dan C tidak segaris. Buatlah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Nah, di sini titik A, ini titik B, titik C. Mereka itu mencar. Maksudnya tidak segaris itu mencar. Kalau segaris itu kan A di sini, nanti B di tengah-tengah sini, misalnya ini C di sini. Jadi membentuk satu buah garis. Kalau ini enggak, jadi mencar gitu. Nah, kita disuruh membuat lingkaran yang melalui 3 titik ini. Caranya gimana?
Oke, caranya adalah langkah pertama, kalian jiplak dulu titik A, titik B, titik C ini. Kan kalian mengerjakannya tidak mungkin di buku paket kayak gini ya. Kalau Kasari sih mungkin aja, karena kan ini buku paket milik sendiri. Kalau punyamu, walaupun buku paket milik sendiri, nanti dikumpulin ke gurunya gimana? Hayo, masa iya buku paketnya dikumpulin? Kan nggak mungkin. Nah, makanya dijiplak dulu aja. Cara menjiplak yang paling gampang itu, siapkan kertas putih kayak gini. Usahakan yang polos ya, jangan kertas yang bergaris ya. Kemudian letakkan di bagian bawah halaman tadi. Nah, kelihatan ya di situ. Oke, terus agak lebihin aja. Kalau udah, cara jiplaknya ini titik A kamu tekan aja, titik B juga ditekan, kayak gitu, titik C juga ditekan. Nah, kalau sudah lepaskan kertas tadi, lihat di sini pasti ada bekasnya. Ya, walaupun kalian di videonya Kak Sari nggak terlalu ngelihat jelas, tapi Kak Sari jelas loh di sini. Ini titik satu, ini titik lagi satu, ini ada titik lagi satu. Tuh, sesuai posisinya. Ini yang titik A, di sini yang titik B, di sini yang titik C. Udah aman. Kalau udah dijiplak kayak gini, pasti bentuknya nanti dan posisinya sama dengan yang ada di buku paket. Oke, nah sekarang untuk membentuk sebuah lingkaran yang melalui 3 titik ini, kalian butuh lagi-lagi jangka. Nah, caranya, langkah pertama, selain jangka kita butuh penggaris juga ya. Langkah pertama, pakai penggaris ini, kita buat ruas garis yang melalui titik A dan B, sudah. Dan ruas garis yang melalui titik B dan C, seperti ini. Oke, dah kayak gitu ya. Dan kalau kalian teliti, di sini sudutnya itu enggak 90 derajat loh ya. Hati-hati, kalau ada yang menjelaskan ini 90 derajat, enggak, karena dari bukunya enggak gitu. Coba aja cek, kalau mau cek sudutnya pakai busur derajat. Tuh, tuh, nah tuh ya, enggak 90 derajat atau begini. Tuh, enggak 90 derajat loh ya, ini sudut B ini di titik B itu, tetapi berapa tuh? 100 derajat. Jadi ini nih 100 derajat loh, enggak 90 derajat ya, enggak siku-siku. Nah, tetapi fokusnya enggak di situ. Intinya itu sih kita udah bener aja ngejiplaknya kayak gitu. Jadi tidak boleh dipaksakan ini harus siku-siku karena sesuai dengan yang ada di buku paket. Nah, kalau udah bikin dua ruas garis kayak gitu, yaitu ruas garis AB dan BC, siapkan jangka. Jangkanya buka, tetapi nggak usah terlalu lebar, secukupnya aja. Langkah pertama, letakkan jangka kita di titik A, kayak gini. Terus ditorehkan aja, jadi dia nanti membentuk sebuah garis lengkung. Tuh, Kak Sari suka gitu deh kalau pakai jangka. Sebentar ya. Ditekannya yang keras betul. Nah, udah ya. Oke, sekarang jangan dirubah ukurannya, tapi bagian besi pada jangka kita letakkan di titik B. Nah, gini. Ini besi atau aluminium sih? Kayaknya aluminium deh. Nah ya, terus ditorehkan juga. Oke, sudah kan? Kayak gitu. Nah, sekarang ambil penggarismu. Ini kan ada dua titik akhirnya yang terbentuk dari dua garis lengkung tadi. Ditarik garis aja, dihubungkan aja. Nggak perlu terlalu tebal, tipis aja, yang penting terlihat. Seret gitu. Sudah ya, mau dipanjangin lagi boleh ya, agak panjang nggak apa-apa. Segini. Nah, gitu ya. Sudah ya. Oke, nah sekarang ambil jangka lagi, dibuka lagi agak lebar dari yang tadi dek, karena kita mau meletakkan pusat jangka kita ini ya di titik B. Oke, di titik B, terus dibikin garis lengkung lagi. Nah, gini. Nih Kak Sari sangat berhati-hati nih. Oke, udah ya. Jangan dirubah. Sekali lagi letakkan, tapi kali ini di titik C. Jangan dirubah ya ukurannya ya. Kalau dirubah nanti malah salah. Kayak gini, bismillah. Oke, sudah. Nah, sekarang ada lagi dua titik yang terbentuk. Ini satu, yang di sini dua. Ambil penggarismu, dihubungkan dua titik itu tadi. Oke, di sini kita hubungkan.
Nah, udah kan? Kalau gitu sekarang lihat, dari 2 garis tadi yang barusan kita buat, ada titik pertemuannya. Titik pertemuannya itu di sini. Ini titik penting banget. Ini adalah sebagai pusat lingkaran kita nanti. Nah, pusat lingkaran itu biasanya dikasih huruf O. Oke. Terus kalau mau kita hubungkan, boleh OA, ini hubungkannya pakai garis putus-putus aja ya. Terus OB, OB. Nah, satu lagi OC. Ini kalau kita cek, panjangnya pasti sama. Pasti. Kalau gambarmu bener loh ya. Nah, cara ngecek panjangnya gimana? Ini jangka kita letakkan di titik O. Di titik O sudah, kemudian diukur sampai ke titik A ya, dibuka maksudnya. Tunggu deh, ketutupan tangan Kak Sari bentar ya. Nah, sebentar, kurang dikit. Nah, sampai ke titik A gini, udah ya nih. O A ya, terus coba geser O ke B, pas nggak? Tuh, pas banget. Coba geser lagi O ke C, pas nggak? Tuh, pas banget. Artinya ini panjang OA dengan panjang OB dengan panjang OC itu sama persis, dan mereka ini adalah jari-jari lingkarannya. Nah, sekarang tugas kita terakhir ya, berdasarkan jari-jari lingkaran tadi OA, OB, OC, udah aja ini bikin aja lingkarannya. Sret, bismillah. Kan memang disuruh bikinnya lingkaran kan, tuh jadi lingkarannya ya. Tuh ya, mau agak ditebelin boleh. Ih, sudah. Jadi deh, ini lingkarannya, pusatnya di titik O, dan titik A, titik B, titik C pas banget ada di lingkarannya atau dilalui oleh lingkaran tersebut. Hati-hati, ini titiknya itu bukan lurus kayak gini loh ya, tapi dia agak naik seret, ini juga agak naik seret. Nah, terus ini gini. Ikutin langkah-langkahnya Kak Sari deh. Ini untuk menggambar soal yang nomor 7. Jadinya kayak gitu. Nah ya, terjawab ya. Bisa ya. Nah, sekarang kita anggap ini sudah selesai yang nomor 7. Kita lanjutkan ke soal nomor 8. Soal nomor 8, diketahui 3 titik berbeda A, B, dan C tidak segaris. Buatlah juring setengah lingkaran yang melalui 3 titik tersebut. Loh, ini apakah mirip dengan soal nomor 7? Mirip sih, tapi beda. Lihat bedanya. Kalau yang nomor 8, itu kita disuruh membuat juring setengah lingkaran. Nah, sementara yang nomor 7 tadi membuat lingkaran. Jadi, untuk yang nomor 8 ini nanti bentuknya setengah lingkaran. Nah, ternyata kalau diperhatikan titiknya sama. Titiknya sama persis deh nih. A ini juga A, B ini juga B, ini C juga C. Terus gimana dong? Ya udah, kalau Kak Sari sih paling gampang ya. Gambar yang ini tadi dihapus aja setengah lingkarannya, beres. Tapi kalian gimana nanti kalau Kak Sari kayak gitu? Bingung ya jadinya. Makanya ini akan Kak Sari bantu sampai selesai juga ya. Langkah pertama, tetap siapkan kertas kosong. Nah, Kak Sari kertas kosongnya sebelah sini ya. Terus kita jiplak lagi titik A, titik B, titik C ini seperti tadi. Nah ya, taruh di bawah halaman 68 ini. Kan, kalau udah tekan setiap titiknya. Nih titik A, Kak Sari tekan, titik B, ku tekan ya, titik C juga. Oke, kalau sudah ditekan kayak gitu, dikeluarkan. Nih, ada bekas tekanannya loh ya di sini. Ini nanti sebagai titik A, yang ini sebagai titik B, yang ini sebagai titik C. Tandain. Ini A, ini B, ini C. Tuh ya, kalian juga kan harus bikin lagi. Makanya Kak Sari biar adil bikin lagi juga deh. Kemudian langkah berikutnya mirip kayak tadi. Bikin ruas garis, boleh ruas garis AB, artinya titik A hubungkan aja dengan titik B. Kemudian titik B hubungkan aja dengan titik C. Gini. Sudah. Nah, berikutnya siapkan jangka. Nah, jadi ini hitung-hitung kayak mengerjakan ulang soal nomor 7 tadi ya. Siapa tahu ada yang kelewat langkah-langkahnya. Oke, ini jangka kita buka, nggak usah terlalu lebar. Nah, pusat jangkanya ini yang bagian aluminiumnya ini, atau kalau punya kalian barangkali besi yang lebih mahal ya. Ini letakkan di titik A.
Seret, setelah itu ditorehkan aja, jadi membentuk garis lengkung. Jangan sampai lepas. Oke, sudah. Terus tidak usah dirubah ukurannya. Sekarang kita letakkan di titik B. Gampang kok di langkah-langkahnya. Nah, terus ditorehkan lagi aja. Sudah. Kalau udah, tugasnya jangka sementara minggir dulu. Gantian yang bertugas penggaris. Nah, kita garis ya 2 titik yang terbentuk ini. Di sini dengan di sini. Oke, digaris aja. Tidak perlu terlalu tebal, agak tipis aja. Gini nggak masalah. Sekarang jangka bertugas lagi ya. Nah, di sini kita buka agak lebar, lebih lebar dari yang tadi, cukup. Bagian di sini kita letakkan di titik B. Iya, ditekan aja, tapi jangan sampai bolong. Cukup ya. Nah, di sini terus kita torehkan aja. Oke, sudah. Tidak perlu dirubah ukurannya. Sekarang letakkan di titik C, ditorehkan lagi. Ya, nah, terbentuk. Ini dia ya. Ada 2 titik jadinya di sini. Terus ambil penggaris, dihubungkan 2 titik tersebut. Seret. Dah. Kalau sudah, pertemuan antara 2 garis tadi ini adalah sebagai titik pusatnya. Kita kasih huruf O lagi. Pokoknya kalau titik pusat itu O terus. Nah, sekarang menggunakan penggaris boleh kita hubungkan titik O dengan titik A. Kalau Kak Sari sarannya pakai garis putus-putus aja ya. Jadi untuk membedakan dengan garis yang nggak putus-putus tadi. Ini OA, kemudian ini OB. Kita hubungkan juga. Nah, terus satu lagi OC. Ini pasti sudah sama panjangnya. OA dengan OB dengan OC ini pasti sudah sama. Jadi mereka itu sebagai jari-jarinya. Terus tadi perintahnya apa? Perintahnya adalah buatlah juring setengah lingkaran. Jadi tidak perlu dibikin satu lingkaran penuh. Jadi hanya setengah lingkaran. Kalau gitu boleh langsung menggunakan jangka ini. Letakkan di pusatnya ini di O, kemudian diukur sampai bagian pensilnya ini di titik A. Tuh, harus jujur ya Dek ya, harus benar. Supaya nanti kalau ke titik B-nya juga benar, tuh, ke titik C-nya juga benar. Tuh kan? Jadi kelebihan digeser dikit. Nah, gitu ya. Oke, Kak Sari ulang. Aduh, ini harus ditekan nih. Ih, dah. Ini titik A, ini titik B, yang di sini titik C. Sudah ya. Titik C-nya kok agak kejauhan. Coba Kak Sari ralat dikit. Jadi ngeralatnya itu kayak gini. Ini tadi kita ngegambarnya dikurangin dikit aja. Nah, gini. Nih di sini. Nah, ya Dek ya. Oke ya. Coba ya sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusatnya. Oke. Titik A sudah betul, titik B sudah betul, titik C sekarang sudah betul. Nah, terus digambar aja, tapi tidak perlu membentuk lingkaran, hanya membentuk setengah lingkaran. Tetapi kalau dari titik A sampai terakhirnya di titik C, ini pasti belum setengah lingkaran. Belum. Nah, agar menjadi setengah lingkaran dari titik A, ini lanjutkan aja ke C, bablasin dikit aja. Hop, dah. Nah, sekarang kita pastikan dia berbentuk lingkaran. Itu caranya. Titik A ke titik O, terus dilanjutkan ke sini. Jadi membentuk sebuah garis lurus nih. Titik A, titik O, dilanjutkan. Gini. Jadi nanti berhentinya di sini ya. Terus ini kan ada bagian lebihan dikit, hapus aja. Dihapus. Sudah, ini jadinya setengah lingkarannya ya. Titik A melalui titik B juga, melalui titik C juga ada lebihannya dikit. Oke, bisa ya. Ini untuk menjawab soal nomor 8. Meskipun tadi di sini ada koreksi dikit ya sama Kak Sari, tetapi sebetulnya langkah-langkahnya sudah benar ya. Caranya kayak gitu. Kalian ikutin aja buat gambarnya yang lebih bagus, lebih sempurna. Kalau mau main pakai warna-warna boleh. Kalau mau pakai warna itu berarti pensilnya ini diganti-ganti gitu kan ya. Bisa pakai kayak pensil warna kayak gini. Punyanya putranya Kak Sari nih. Boleh diganti pakai pensil warna seperti ini, atau tetap pakai pensil biasa gini juga nggak apa-apa sih. Yang penting kan benar jawabannya ya, benar dan bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya dipertanggungjawabkan itu meskipun kalian mengerjakannya kali ini melihat videonya Kak Sari ya, diajarin Kak Sari, tetapi kamu bisa mengerjakan sendiri ketika ujian. Nah, jadi bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya
melihat video aja, begitu videonya nggak ada jadi nggak bisa, jangan ya. Harus diikuti betul, dipahami betul langkah-langkahnya. Jadi kalau menggambar ulang di waktu ujian kalian bisa. Kan bisa jadi nanti pas ujian posisi titiknya nggak kayak gini, diacak lagi, bener nggak? Gitu, intinya tuh yang harus bisa, harus paham. Oke ya, ini nomor 8-nya. Kalau yang tadi nomor 7-nya yang seperti ini. Beda dikit. Kalau yang nomor 7 jadinya lingkaran penuh. Kalau yang nomor 8 tadi dari titik A ke titik O ini dilanjutkan jadi garis lurus. Ya, terus itu deh setengah lingkarannya. Jadinya seperti ini. Dah ya dek ya, selesai ya. Berarti soal nomor 8 juga kita anggap beres. Kalau gitu ngapain sekarang? Udah pamit ya, Kak Sari udah beres kan. Nanti kalau ada yang ingin kamu tanyakan, boleh tanyakan di kolom komentar ya. Atau kalau mau tanya jawabnya di dalam grup juga boleh. Chat aja ke 081456109870. Grupnya Kak Sari ada 2 macam dong, ada yang gratis dan ada juga yang berbayar. Kamu boleh pilih salah satunya atau boleh gabung ke dua-duanya. Tetapi untuk info aja ya, grup gratis itu seringnya full. Jadi harus antri dulu. Makanya kalau Kak Sari boleh saranin gabungnya ke grup berbayar aja dulu ya. Bayarnya juga nggak mahal kok, nggak juta-jutaan. Sebulan hanya 20.000. 20.000 ini 1 bulan loh ya, bukan untuk menanyakan 1 buah soal, bukan. Jadi ini untuk gabung di grup selama 1 bulan, hanya bayar 20.000. Ini nggak perlu antri karena nggak kayak grup yang gratis penuh-penuh terus ya. Nah, bedanya kalau grup gratis itu buka hanya 1 kali dalam sepekan, sementara kalau grup berbayar bukanya setiap hari dong. Jadi bisa tanya jawab soal setiap hari ya. Gabung aja ke grup yang berbayar. Sarannya Kak Sari sih. Tapi kalau kamu ngotot pengen gabung di grup yang gratis aja, boleh. Langsung aja chat ke nomor ini ya. Nanti masuk daftar antri kalau grupnya penuh. Oke deh, sekarang Kak Sari pamit dulu ya. Kalau kamu suka dengan video ini, silahkan like, komen, dan share ke teman-temanmu. Terus kalau kamu belum subscribe channel ini, boleh subscribe. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.